Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Devri Anggara Univen. Baiklah, pada video kali ini saya akan menampilkan video bagaimana cara menurunkan berat badan. Di sini saya ambil dari dua referensi. Referensi yang pertama yaitu dari allodokter.com yang disampaikan oleh Dr. Aller Benedicto Lewanoya, dan yang kedua yaitu dari channel YouTube Keluarga Etik dan tribunstyle.com, di mana channel YouTube Keluarga Etik ini merupakan channel YouTube dari Tia Aristia yang merupakan artis Indonesia. Baiklah, kita masuki referensi yang pertama yaitu dari Dr. Aller, di mana Dr. Aller membagi menjadi 8 aktivitas untuk menurunkan berat badan. Aktivitas yang pertama yang disampaikan oleh Dr. Aller yaitu minum air sebelum makan. Aktivitas yang kedua yaitu jangan lupa untuk sarapan. Aktivitas yang ketiga yaitu konsumsi makanan yang tepat. Aktivitas yang keempat yaitu makan dalam porsi yang kecil. Aktivitas yang kelima yaitu makanlah secara perlahan. Aktivitas yang keenam, tidak perlu menghindari makanan tertentu. Aktivitas yang ketujuh yaitu tidur yang cukup. Dan aktivitas yang kedelapan atau yang terakhir yaitu beraktivitas aktif atau melakukan aktivitas aktif bagi tubuh. Baiklah, kita masuki aktivitas yang pertama yaitu minum air sebelum makan. Menurut penelitian, minum air sebelum makan dapat menurunkan berat badan. Minum air sebelum makan dapat membuat lebih cepat merasa kenyang, sehingga rasa untuk melahap makanan lebih banyak dapat berkurang. Dan juga perlu disadari bahwa rasa haus juga dapat menyerupai rasa lapar. Sehingga apabila mulai terasa lapar, coba atasi terlebih dahulu dengan minum air putih. Dan hanya makan pada waktu yang telah ditentukan. Dengan menerapkan cara ini, akan mulai berkurang kalori yang dikonsumsi. Sehingga apabila kalori yang dikonsumsi berkurang, maka penumpukan atau penambahan lemak dalam tubuh juga akan berkurang. Baiklah, kita masuki aktivitas yang kedua yaitu jangan lupa sarapan. Tahukah kamu bahwa sarapan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan? Mengapa demikian? Karena pada saat kita sarapan, kita pada waktu pagi hingga siang hari menghindari konsumsi makanan yang berlebih atau juga mengkonsumsi makanan cemilan-cemilan yang tidak sehat. Dengan membiasakan sarapan setiap pagi, maka pada siang hari tubuh akan kurang untuk merasa lapar. Efek yang akan diperoleh dari tubuh yang kurang merasa lapar ini akan tidak melakukan atau tidak akan makan secara berlebihan pada siang hari, dan ini merupakan efek yang sangat bagus untuk program menurunkan berat badan atau diet. Baiklah, kita masuki aktivitas yang ketiga yaitu pilih makanan yang tepat atau konsumsi makanan yang tepat. Dr. Aller menyampaikan bahwa dalam melakukan program diet atau penurunan berat badan, disarankan untuk makan makanan yang berprotein dan juga makanan yang berserat. Makanan yang berprotein membantu membakar lemak dan menjadi sumber energi. Makanan protein ini dapat diperoleh dari makanan seperti putih telur, selanjutnya yaitu makanan daging tanpa lemak, yogurt, biji-bijian, dan juga bisa dikonsumsi yaitu makanan laut juga bisa. Dan juga selain berprotein, makanan juga harus kita konsumsi yaitu makanan yang berserat. Makanan berserat ini seperti contohnya yaitu buah-buahan dan sayur-sayuran, gandum dan kacang-kacangan. Dengan makanan yang berserat ini, maka tubuh akan merasa lebih kenyangnya dengan waktu yang cukup lama. Kita masuki aktivitas yang keempat yaitu makan dalam porsi kecil. Makan dalam porsi kecil ini dapat disiasati dengan menggunakan piring atau mangkok kecil. Dalam penelitian juga telah menunjukkan bahwa makan dalam piring kecil ini dapat membuat kamu terbiasa untuk mengkonsumsi makanan sedikit. Artinya kalori yang diperoleh oleh tubuh juga akan berkurang.
Makanan porsi kecil ini dapat dilakukan atau dapat dikonsumsi 4-5 kali sehari. Itu memang sering atau kita melakukan dengan cukup banyak. Tetapi apabila kita mengkonsumsi dengan makanan piring kecil ini, maka akan lebih efektif dan juga efisien untuk menurunkan berat badan dibandingkan kita melakukan 3 kali sehari dalam makan dengan menggunakan porsi atau mengkonsumsi porsi sedang hingga besar. Sehingga untuk makanan porsi kecil ini juga sangat membantu untuk menurunkan kalori dalam tubuh. Kita masuki aktivitas yang kelima, yaitu makan secara perlahan. Makan secara perlahan dan santai juga dapat mendukung dalam program penurunan berat badan. Di mana Dr. Aller telah menyampaikan juga, apabila kita makan secara perlahan, kebiasaan ini sangat menguntungkan karena kebiasaan ini dapat mengirim sinyal kenyang ke dalam otak dan kita akan berkurang untuk mengkonsumsi makan secara berlebihan. Dengan berkurangnya makanan atau mengkonsumsi makanan secara berlebihan ini, maka kalori yang kita masukkan ke dalam tubuh juga akan berkurang. Hal ini sangat berguna untuk menurunkan dalam program penurunan berat badan atau diet. Kita masuki aktivitas yang keenam, yaitu tidak perlu menghindari makanan tertentu. Tidak perlu menghindari makanan yang kamu sukai. Apabila kamu terlalu menjauhi atau kamu tidak mengkonsumsi makanan yang kamu sukai, maka itu juga akan berefek bagi tubuh kamu dan juga akan respon dari otak yang akan mengeluarkan bahwa keinginan tersebut akan jauh lebih kuat untuk mengkonsumsinya. Maka ada satu kunci atau yang perlu diingatkan bahwa makanan yang kamu sukai tidak perlu dijauhi, tapi kamu hanya perlu dengan membatasinya. Seperti contohnya, apabila kamu biasa membeli kue dalam bentuk kotak atau toples, cobalah perlahan untuk membeli secara satuan atau satu kepingnya. Itu juga merupakan efek yang sangat berguna bagi tubuh, sehingga kamu tidak merasa bahwa penurunan program berat badan ini atau diet ini menjadi beban, tetapi kamu juga bisa menikmatinya dengan tetap memakan makanan yang kamu sukai. Kita masuki aktivitas yang ketujuh, yaitu tidur yang cukup. Selain menjaga pola makan, tidur yang cukup juga sangat penting dalam proses penurunan berat badan. Sebab apabila kita kurang tidur, maka produksi hormon grelin akan meningkat, di mana hormon grelin ini juga dapat meningkatkan nafsu makan kita. Sehingga efek yang terjadi dalam tubuh yaitu kita akan merasa lapar sehingga akan memakan kalori yang tinggi dalam tubuh. Sehingga apabila kita terus melakukan atau kurang tidur ini, maka tubuh akan lebih banyak mengonsumsi kalori. Padahal sebelumnya kita telah jelaskan bahwa untuk menurunkan berat badan ini kita harus mengurangi kalori. Dan ini sangat berlawanan dengan apabila kita kurang tidur. Jadi kita perlu untuk menjaga tidur kita, dan untuk seorang dewasa disarankan untuk tidur 7-9 jam per hari. Baiklah, kita masuki aktivitas yang terakhir yang disampaikan oleh Dr. Aller, yaitu aktivitas ke-8, beraktivitas atau bergerak aktif. Kalau kita berbicara bergerak aktif ini sangat berhubungan sekali dengan olahraga. Dan juga bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa olahraga dapat menurunkan berat badan. Dimana di video sebelumnya saya telah menyampaikan bahwa olahraga ini terbagi menjadi dua, yaitu olahraga aerobik dan juga olahraga anaerobik. Dimana olahraga ini dapat membakar kelebihan kalori, dimana kelebihan kalori ini tidak bisa dibakar hanya dengan dijalani diet saja. Jadikanlah olahraga ini sebagai pola hidup atau sebagai lifestyle kita dalam kehidupan sehari-hari. Jangan mudah tergoda untuk program-program diet yang cepat tanpa olahraga, dan juga apabila ini dilakukan, ini juga akan berefek kepada kesehatan
Dan juga ini akan mempengaruhi atau juga akan membuat tubuh akan lebih cepat naik apabila kita melakukan diet tersebut. Lebih bagusnya lagi disampaikan oleh Dr. Aller untuk berkonsultasi langsung kepada ahli gizi atau dokter gizi, sehingga dia akan memberikan arahan untuk program diet sesuai kesehatan Anda. Baiklah, kita masuk ke referensi yang kedua, di mana referensi kedua ini juga sangat bermanfaat dan juga memiliki sama manfaatnya dengan referensi yang pertama. Tetapi yang membedakan memang referensi yang kedua ini dialami atau dilakukan langsung oleh orangnya, di mana saya peroleh informasi ini dan juga saya lihat yaitu dia merupakan seorang artis Indonesia yang bernama Tia Aristia. Tia Aristia ini dia dapat menurunkan berat badannya hingga 14 kilo dalam waktu 2 bulan. Hal itu merupakan hal yang menakjubkan bagi saya sendiri, karena untuk menurunkan 14 kilo dalam waktu 2 bulan itu merupakan usaha yang cukup besar yang dilakukan olehnya. Dan perlu diketahui juga, informasi ini saya peroleh dari channel YouTube-nya bernama Keluarga Etik dan juga tribunstyle.com. Di dalam informasi yang saya peroleh, saya ambil menjadi 4 poin penting yang saya bagi. Yang pertama yaitu pantangan makanannya. Yang kedua yaitu kegiatannya dalam waktu 2 bulan. Yang ketiga yaitu waktu makan dalam 1 hari. Yang keempat konsumsi makanannya dalam 1 hari. Baiklah, kita masuk ke yang poin yang pertama yaitu pantangan makanannya. Pantangan makanannya ini dia memiliki 5 pantangan yang harus dihindari. Yang pertama yaitu gula. Dia sangat menghindari makanan yang berbau gula. Yang kedua yaitu tepung, dia juga menghindari makanan yang mengandung tepung. Yang ketiga yaitu minyak, dia juga menghindari makanan yang minyak seperti gorengan atau makanan yang digoreng. Yang keempat dia juga menghindari santan. Santan emang enak untuk dimakan, tetapi memang santan memiliki kalori yang cukup tinggi. Dan yang kelima yaitu bumbu kacang, dia juga menghindarinya. Selanjutnya yaitu poin yang kedua saya ambil dari informasinya yaitu kegiatan dia selama 2 bulan. Kegiatan dia selama 2 bulan dia bagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama yaitu dia melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini dia lakukan yaitu jalan non-stop 45 menit dalam 1 hari, full dalam 2 bulan. Yang kedua yaitu dia waktu makan on time, artinya tidak ada kecepatan makan atau dia keterlambatan untuk makan, on time. Yang ketiga yaitu dia mengonsumsi 3 liter air dalam 1 hari. Yang keempat dia juga waktu tidur juga sangat diperhatikannya, yaitu dia 1 hari tidur waktu istirahatnya 8 jam. Dan juga perlu diketahui bahwa dia juga menjelaskan bahwa dia no cheating. No cheating ini yaitu dia tidak melakukan istirahat sedikit pun untuk melakukan aktivitas diet ini. Ini merupakan suatu apresiasi yang saya sangat banggakan untuk dia, karena dia sangat memiliki usaha yang besar dan juga konsisten dalam melakukan dietnya. Baiklah, kita masuki pada poin yang ketiga. Poin ketiga ini yaitu dia mengatur waktu makannya. Waktu makanannya dia makan 5 kali sehari. Wow, ini sangat menakjubkan. Tetapi dia memakan 3 makan kalau dalam perhitungannya itu makan besar, dan 2 dia cemilan. Untuk waktu yang dilakukan yaitu yang pertama dia sarapan pagi. Sarapan pagi dia lakukan pada pukul 9. Selanjutnya dia makan siang pada pukul 12. Selanjutnya ada cemilan sore yang dia makan yaitu pukul 15.30 atau setengah 4. Selanjutnya dia makan malam pukul 19 atau 7 malam. Dan dia ada cemilan malam yaitu pukul 21.00 atau jam 9 malam. Memang semua makanan yang dia makan ini yaitu
sangat tidak ada atau kurangnya dari pantangan-pantangan tadi, sehingga makanan yang dia makan ini merupakan terhindar dari pantangan yang telah dia lakukan. Selanjutnya yaitu poin yang keempat yang saya ambil atau poin terakhir di sini, yaitu jenis makanan apa yang dilakukannya dalam satu hari. Di sini saya ambil salah satu contoh yang diberikannya di channel YouTube-nya di Keluarga Etik, bahwa ada 3 jenis makanan yang dia lakukan dalam satu hari untuk dikonsumsi. Yang pertama yaitu dia mengonsumsi ayam filet. Ayam filet ini dia konsumsi sebanyak 50 mg atau sampai 70 mg. Yang kedua yaitu dia mengkonsumsi putih telur. Putih telurnya saja, tidak memakan kuningnya. Dan yang ketiga dia mengonsumsi nasi 5-6 sendok makan selama 2 bulan, selama awal-awal, karena untuk mengonsumsinya agar tidak terkejut tubuh menghindari makanan berat seperti karbohidrat nasi, dia makan 5-6 sendok makan nasi. Selanjutnya dia kurangi secara perlahan-lahan, dan hasil pada bulan kedua atau setelah dia melakukan diet 2 bulan, dia dapat makan nasi 2 sendok makan. Itu merupakan sesuatu yang sangat menakjubkan bagi dia, karena dia sangat bisa mengurangi nasi yang merupakan makanan pokok bagi kita. Dari 4 poin ini, apabila kita lihat, ini sangat berguna bagi orang-orang, bagi para pendiet untuk menurunkan berat badannya. Sehingga karena ini merupakan suatu eksperimen yang dilakukan oleh orangnya langsung, jadi saya juga sangat menyarankan bagi semuanya untuk melakukan program diet yang dilakukan Tia Aristia. Tetapi untuk lebih efektif dan juga efisiensi, saya menambahkan apabila untuk aktivitas fisik bisa ditambahkan dengan jogging. Sedangkan berjalan selama 45 menit dalam waktu 2 bulan dengan pola makan yang diatur bisa menurunkan 14 kg. Apalagi kalau kira-kira kita melakukan dengan jogging. Mungkin bisa lebih, tetapi tergantung juga kepada orangnya kembali. Baiklah, setelah saya lihat dari referensi 1 dan referensi yang kedua, ini merupakan suatu hal yang sangat baik bagi para pendiet untuk menurunkan berat badannya, karena melalui 2 referensi ini merupakan suatu hal yang sangat disarankan untuk dilakukan. Melalui 2 referensi ini saya lihat memiliki kesamaan, di mana dari referensi yang kedua yang dilakukan oleh artis Tia Aristia, dia telah memenuhi 5 poin yang telah dilakukan atau yang disarankan oleh Dr. Alert. Di mana poin yang pertama yaitu jangan lupa sarapan, dia melakukan sarapan. Yang kedua yaitu konsumsi makanan yang tepat, di mana dia memilih makanan yang cocok dan rendah kalori untuk dikonsumsi. Yang ketiga yaitu makan dalam porsi yang kecil, di mana seperti dia mengatur dalam nasi, dalam mengatur pola makannya yaitu 5-6 sendok makan nasi, dan juga berkurang hingga 2 sendok makan nasi. Yang keempat yaitu tidur yang cukup. Dia juga mengatur 8 jam tidur dalam satu hari. Yang kelima yaitu aktivitas aktif, atau dia beraktivitas gerak. Di mana aktivitas gerak yaitu dia berjalan non-stop selama 2 bulan itu selama 45 menit. Yang ini merupakan suatu apresiasi yang saya sangat hargai dan saya sangat banggakan bagi Tia Aristia, karena dia dapat konsisten dalam usahanya menurunkan berat badan. Sehingga melalui usaha dan konsisten waktu,
hasilnya dia menurunkan 14 kg. Ini merupakan motivasi bagi kita semua yang ingin menurunkan berat badan. Jangan hanya ingin cepat menurunkan berat badan tetapi beresiko kepada kesehatan kita. Tetapi cobalah kita untuk melakukan dengan mengatur pola makan dan juga aktivitas fisik. Melalui dua referensi ini sangat saya sarankan bagi para penggiat diet atau ingin menurunkan berat badan. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana cara menurunkan berat badan dan juga program yang dilakukan untuk diet. Apabila adalah salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan juga saya sangat berterima kasih kepada para penonton, teman-teman yang telah mensupport channel saya. Dan juga apabila ingin merequest video tentang olahraga dan kesehatan, boleh ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-temannya. Mungkin hanya dia yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.